Shalom, dengan saya Pastor Michael David Jeremiah Wijaya. Di awal tahun 2026, saya mau merekam video yang singkat ini untuk memberikan perspektif yang alkitabiah dengan apa berita yang sedang mengguncangkan dunia dengan ditangkapnya Presiden Maduro dari negara Venezuela oleh Amerika Serikat, yang membuat banyak orang menjadi bingung dan mungkin ada orang-orang percaya yang bertanya-tanya. Lewat video ini saya tidak menyatakan sebuah perspektif untuk membela Amerika Serikat atau membela pemerintahan Venezuela. Ada orang yang merasa bahwa apa yang Amerika Serikat lakukan bukan kedaulatan mereka. Ada juga yang juga ikut merayakan sukacita yang dialami oleh sebagian besar mayoritas orang Venezuela di dalam dan di luar negeri, karena mereka telah dimerdekakan dari pemerintahan sejak 2013 yang mengopresi, yang mensupresi suara rakyat. Dan saudara dan saya juga tahu di tahun 2024 sebetulnya pemilihan umum kembali diadakan di Venezuela, yang menyatakan bahwa oposisi dari Presiden Maduro sebetulnya memenangkan pemilihan umum tersebut. Tapi Presiden Maduro terus memegang kendali dan kuasa atas Venezuela, dan bahkan banyak sekali obat-obat terlarang narkotika yang diekspor dari Venezuela termasuk ke Amerika Serikat. Tapi bagaimana seorang percaya harus meresponi? Dan saudara, apa yang Tuhan pesankan kepada saya untuk saya bagikan kepada tubuh Kristus di tahun 2026 ini ke depan, Tuhan sedang mengganti pemimpin-pemimpin yang bisa dipercaya untuk menggantikan posisi-posisi mereka yang tidak bisa dipercaya. Saya percaya di tahun 2026 ke depan kita akan terus mendengar berita-berita pergeseran dan pergantian otoritas yang ada di bangsa-bangsa, termasuk di dalam tubuh Kristus. Tapi yang jelas Alkitab berkata di Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan di English Standard Version, bahasa Inggrisnya. But there will be no gloom for her, bangsa, negara, who was in anguish. In the former time, he brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the latter time, he has made glorious the way of the sea, the land beyond the Jordan, Galilee of the nations. Kita berkata Yesaya 9 ayat yang kedua, bahasa Inggrisnya. The people, rakyat, bangsa, who walked in darkness, yang berjalan dalam kegelapan, telah melihat terang Tuhan. They have seen a great light. And those who dwelt in a land of deep darkness, negara, bangsa-bangsa, rakyat yang tertekan, yang terpuruk, on them has light shone. Saya percaya di tahun 2026 ke depan, terang Tuhan yang ajaib akan memerdekakan mereka yang terbelenggu. Bangsa-bangsa yang tertekan, bangsa-bangsa yang ada di dalam kegelapan akan dimerdekakan. Saudara dan saya, kita tidak perlu memosisikan diri secara politik. Tapi Alkitab sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman goncangan akan terjadi di bangsa-bangsa. Kita akan mendengar berita kelaparan, deru-deru perang akan terjadi, bencana-bencana alam akan terjadi. Tapi terang Tuhan yang ajaib akan bersinar atas bangsa-bangsa, tempat-tempat di mana mereka membutuhkan terang Kristus. Saya percaya banyak rakyat, orang-orang di Venezuela yang akan mendapatkan kesempatan yang baru. Terang Kristus datang memulihkan negara yang sedang diliberasi oleh Tuhan. Mari kita terus berdoa untuk Venezuela, agar Venezuela mengalami kebangunan rohani, pemulihan, rakyatnya dipulihkan, ekonominya dipulihkan, negerinya dibangkitkan, dan ada kemuliaan Tuhan yang bersinar di negeri Venezuela. Yang menarik saudara, waktu saya ada di Australia beberapa hari yang lalu, sehari tepat sebelum kembali ke Indonesia, dan di besok paginya terdengar berita bahwa Presiden Maduro di Venezuela telah tertangkap. Saya dengan istri melakukan 2 hari perjalanan, kami beristirahat masuk di tahun yang baru, selesai melayani. Dan salah satu tempat yang kami kunjungi adalah sebuah chocolate factory. Di dalam chocolate factory tersebut ada banyak coklat single origin yang dijual. Dari Australia, Madagaskar, Tanzania, dari Ghana, dan tempat-tempat yang lainnya. Yang menarik saudara, pada waktu saya ada di dalam chocolate factory tersebut, Tuhan menaruh di hati saya untuk membeli coklat yang dari Venezuela. Coklat ini saya ambil, dan saya berpikir bahwa mungkin saya mau coba karena saya belum pernah coba. Saya tidak mau terlalu menspiritualisasi apa yang saya lakukan dengan membeli coklat dari Venezuela.
Tapi waktu saya renungkan, waktu saya melihat coklat ini, saya merasakan di dalam hati saya bahwa apa yang terlihat pahit akan mengeluarkan rasa manis. Dan saya percaya dan saya berdoa, Venezuela akan melihat kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang mungkin sekarang sedang tidak kondusif, mari kita terus berdoa dan mempersiapkan diri. Sebab pergeseran-pergeseran akan terus terjadi. Goncangan-goncangan akan terus terjadi. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan menyatakan kemuliaannya. Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Sebab sebelum kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, di tengah-tengah deru perang, kekacauan, kegelapan, dan kekelaman, sinar kemuliaan Tuhan akan dipancarkan. Mempersiapkan suatu umat yang layak untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kali yang kedua. Terus bersiap, masuki 2026 dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Sebab di tengah-tengah kegelapan, sinar Kristus bercahaya. Tuhan Yesus memberkati.